Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fatah Al-Mahdi, NPM 251705104, akan mempresentasikan tentang cara kerja CPU beserta fungsional-fungsionalnya. Yang pertama, diagram CPU 8 bit. Nah, di sini ada bloknya. Pertama itu ada register. Nah, di register itu sendiri adalah memori kecil yang di dalam CPU. Nah, biasanya register itu ada isinya tersendiri. Yang pertama ada akumulator, di mana register utama operasi ALU. Yang kedua itu adalah general purpose register. Nah, general purpose register itu yang B, C, D, E. Lalu ada program counter yang dimana menyimpan alamat instruksi. Lalu ada stack pointer untuk menunjuk alamat stack. Dan ada instruction register menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Lalu ada temporary register yang dipakai untuk internal CPU. Nah, setelah itu ada yang namanya ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, di mana ALU ini buat pengurangan, lalu ada pengisian AND, OR, NOT, shift, left, right, sama perbandingan. Nah, ALU ini bekerja dengan data 8 bit. Lalu ada yang namanya control unit, yang dimana bagiannya mengatur jalannya CPU. Tugasnya itu mengambil instruksi dari memori, yang dimana fetch, menerjemahkan instruksi di code, lalu mengontrol eksekusinya, execute. Setelah itu mengatur sinyalnya ke ALU register dan memori bus. Nah, yang keempat ada yang namanya bus system. Bus system ini ada tiga jenis. Yang pertama data bus, address bus, lalu control bus. Nah, data bus sendiri itu menyalurkan transfer data 8 bit. Address bus itu jalur alamat memori. Control bus itu adalah sinyal seperti read, write, clock, dan reset. Lalu ada yang namanya clock system. Nah, CPU itu butuh clock untuk sinkronisasi kerja sebagian. Nah, komponennya itu ada clock generator sama timing circuit. Lalu ada flag register. Atau disebut status register juga. Nah, registernya khusus menyimpan status hasil operasi ALU, di mana ada zero flag, carry flag, sign flag, approval flag, lalu parity flag. Yang ketujuh ada instruction decoder, bagian membaca output instruksi dan menentukan operasi apa yang harus berjalan. Nah, itu untuk arsitektur dari CPU-nya. Nah, kita lanjut ke set instruksi. Nah, di sini set instruksi itu ada banyak. Yang pertama itu ada data transfer. Nah, data transfer itu memindahkan data antara register memori ke IO. Yang dimana dari ada yang pertama contohnya data transfer itu ada move, yang mana salin isi B ke isi A. Lalu MFV C55H yang memuat dari 55H ke C, LXIH 134H memuat, yang dimana move MFV LXI LDE STA LDAX STAX in out itu memuat, menyimpan, membaca, dan kirim data. Lalu ada yang namanya arithmetic, add, adisi, add, sub SBBI, INDR. Nah, kurang lebih sebenarnya ini sama dengan judulnya itu sendiri, yang mana untuk penyimpangan, yang dimana A sama dengan A plus B, A sama dengan A plus B prima H. Lalu ada tambah data, ada kurang, increment, dan tambah kurang, komplement. Lalu ada yang logik, yang dimana membandingkan suatu statement data lain dengan data lainnya, A, B, AN, OR, XOR, compare, complement. Lalu ada rotate dan save. Nah, putar ke kiri melalui carry, RRC itu putar kanan melalui carry,
RLAL putar ke kiri melalui carry, RAL putar ke kanan melalui carry. Lalu di sini ada branch dan jump, kalau jump. Nah, ini mengubah alur eksekusi program di mana JMP itu loncat tanpa syarat, JZ loncat jika zero, lalu JNZ itu loncat jika tidak zero, JC loncat jika carry, JNC loncat jika tidak carry, JP loncat jika plus, JM loncat jika minus. Lalu ada stack, push pop. Push ini adalah push pasangan register, di mana RP itu adalah datanya. Itu juga bisa ada push, PSW ada simpan A dan flag ke stack, A ambil A dan flag dari stack, XTHL exchange HL dengan stack, XPHL salin HL ke stack pointer. Nah, di sini ada fetch, decode, execute, write back. Ambil instruksi dari memori, lalu decode opcode-nya, lalu lakukan operasi, tulis hasil ke register memori. Nah, untuk ininya sendiri itu ada format instruksinya, yang dimana yang pertama ada opcode, yang kedua ada operan. Nah, karena datanya itu 8 bit, yang artinya ada sekitar 8 angka. 4 angka yang pertama itu dibaca sebagai opcode, 4 angka kedua dibaca sebagai operan. Lalu kita lanjut ke penyajian datanya. Nah, dalam CPU 8 bit, 1 byte itu berarti 8 bit. Nah, B0 artinya bit yang paling kanan, B7 artinya bit yang paling kiri. Nah, dalam penyajian datanya, semua bilangan bit digunakan untuk menyatakan nilai. Dalam bilangan bulat bertanda, semua bit digunakan untuk menyatakan nilai ini dengan rentang 0 sampai 255, yang dimana 258 dikurang 1. Ini contohnya 37 itu dibentuk dari bitnya adalah 00, 10, 01. Nah, ini bentuk hex-nya. Lalu ada data bilangan bulat, yang dimana menggunakan metode komplement. Data bilangan bulat bertanda menggunakan metode komplement 2, komplementnya, yang dimana tentang nilainya dari minus 108 sampai plus 127. Ini contohnya. Lalu ada data bilangan hexadesimal 0, 1 sampai 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, yang dimana 0 diwakilkan oleh biner 4 biji, lalu hex adalah 8, 4 biji juga. Lalu ada data bilangan biner bit pattern, yang dimana data dapat berupa pola bit apa saja, misalkan untuk data logik, masing atau kontrol. Nah, bit 0 artinya low, salah, off, 1 high, benar, on. Nah, contoh pola 8 bit adalah semua bit 0, semua bit 1, pola selang-seling, dan 2 kelompok dan 1. Ada data karakter. Nah, karakter 0 ini disimpan dalam ASCII 48 desimal, dimana kalau dalam bentuk bitnya binernya adalah ini, lalu hexnya berupa ini. Lalu data-data bilangan BCD binary kode desimal, yang dimana setiap 4 bit mewakili 1 desimal. Dalam 1 byte dapat memiliki 2 digit desimal. Nah, di sini ada teknik pengalamatan. Nah, teknik pengalamatan itu sendiri menentukan adalah cara CPU menentukan alamat data yang digunakan dalam suatu instruksi. Nah, yang pertama ada immediate addressing. Nah, data operan langsung terdapat di dalam instruksi. Contohnya MVI A3AH, yang artinya dari 3AH pindahkan ke A. Nah, ini operan nilai langsung. Lalu ada register, yang dimana operan berada di dalam register. Move A ke B, yang artinya pindahkan nilai B ke A, yang dimana isi register B. Di sini ada direct addressing, yang dimana alamat operan ditulis langsung di instruksi. LDA 2000H, artinya A 2000H. Nah, operan data pada alamat 2000H. Indirect addressing, alamat operan tersimpan pada pasangan register move A ke M, yang artinya data pada alamat yang ditujukan ke AM.
Lalu ada indeks addressing. Alamat operan sama dengan isi register index plus ditambah offsetnya. Yang artinya data pada alamat IX plus 05H. Lalu ada relative addressing yang ditujukan untuk menghitung relatif saudara terhadap program counter. Nah, misalkan suatu kondisi terpenuhi, eksekusi akan dilanjutkan ke alamat program counter dan offset. Lalu ada yang namanya implied and inherent addressing. Nah, operan tidak ditulis karena sudah ditentukan secara implisit oleh instruksinya. Lalu ada stack addressing. Nah, operan diambil dari disimpan ke stack menggunakan stack pointer, yang dimana CPU-nya register sp22ffh di put ke stack memori dengan alamat 22ffh yang berisikan data 12H. Lalu diambil lagi di 6H yang mana di top gitu. Nah, setelah di sini data yang disimpan diambil dari stack pada di alamat yang ditunjukkan oleh stack pointer. Lalu ada bus system. Nah, bus system itu sendiri yang pertama ada data bus. Mengirim dan menerima data antara CPU dan memori I/O. Yaitu 8 bit karena CPU memproses data per byte dan bersifat dua arah. Contohnya, CPU membaca data 3H dari RAM membacanya pada alamat 2000H. Dengan 3H dikirim lewat data bus. Lalu ada address bus yang mana membawa alamat lokasi memori input output yang akan diakses CPU. Biasanya lebar busnya itu 16 bit. Nah, 16 bit alamatnya 2x16 yang mana dialokasikan sebesar 64 KB bersifat satu arah. Lalu ada control bus yang dimana membawa sinyal kontrol untuk mengatur operasi antar CPU dan memori I/O. Nah, di sini itu lebarnya bervariasi, sinyalnya itu menentukan jenis operasi dan umumnya dari CPU. Nah, contohnya itu ada read, write, IO, clock, reset, dan masih ada lainnya. Nah, misalkan contoh nyatanya, yang pertama misalkan program counter sama 1000H. CPU akan mengambil instruksi pertama dari 1000H. Nah, CPU akan menaruh alamat isi ke address bus. Nah, CPU menyatikan sinyal kontrol read, yang dimana kontrol bus sama dengan RD sama dengan 0, maka read. Lalu memori mendapatkan data pada data bus 8 bit yang berisikan 00110 ya, alamatnya. CPU membaca data dari data bus data 3E merupakan instruksi pada alamat 1000H. Nah, perbandingannya itu data bus itu dua arah dan membawa data, lalu address bus itu satu arah dari CPU yang sifatnya unidirectional. Lalu ada control bus yang dimana umumnya dari CPU dan sebagiannya itu dua arah yang dimana membawa sinyal kontrol operasi. Oke, selanjutnya adalah input output pada sistem CPU. Yang pertama ada konsep dasarnya. CPU 8 bit itu ada address bus, data bus, lalu control bus. Nah, interface itu kayak data register, status register, dan control register, lalu langsung ke perangkat I/O-nya yang berupa keyboard, lalu LED, display, dan printer. Lalu ada dua metode input output pada CPU 8 bit. Yang pertama memory mapped data I/O, yang kedua port mapped data I/O. Nah, kalau memori ini perangkatnya itu dipetakan pada alamat memori CPU menggunakan instruksi memori biasa. Tapi kalau misalkan perangkat I/O yang port mapped itu punya ruang atau alamat port sendiri. Jadi CPU menggunakan instruksi khusus in out gitu. Nah, ini ada contoh perangkat output. Nah, outputnya yang pertama keyboard yang dimana interface keyboard itu sendiri. Lalu ada LED output yang mana interface LED-nya itu sendiri. Lalu ada sinyal-sinyal penting. Nah, ini ada ringkasan alurnya. Pertama kita sebagai pengguna ngerti gitu
Nah, nanti akan dibaca lewat IO interface, datanya akan dikirim melalui alamat port, lalu alamat port akan dikirim lagi, kontrol akan dikirim lagi melalui data bus, melalui bus system maksudnya, yang akan diproses di PU lalu dikirim kembali ke IO interface melalui sistem bus kembali. Nah, kita ada sistem operasinya. Nah, di sini sistem operasi CPU 8 bit itu pertama kalinya itu ada yang namanya CPM, dikembangkan tahun 1974, lalu ada MS-DOS, lalu ada FreeRTOS, lalu ada RROM, DOS atau BIOS monitor yang biasanya masih dalam tahap awal banget gitu. Nah, posisi atau sistem operasi yang pertama aplikasi layer, yang mana editor, game, program, compiler akan running di sini. Lalu ada OS layer, yang dimana layanan manajemen sumber daya untuk mengatur komunikasi antara aplikasi dan hardware. Lalu ada hardware layer, yang dimana untuk pemrosesannya itu sendiri. Nah, struktur sederhana yaitu sistem operasi yang bisa kembali detail lagi itu sebenarnya ada yang namanya system call inference API yang mana data execute. Lalu ada OS kernel yang mana OS layer, yang mana ada proses scheduler, memory manager, file system, device driver, dan manager. Nah, lalu ada alur sistem operasi yang misalkan nih program aplikasi running sesuatu, lalu dia akan minta layanan OS melalui sistem call. Ketika layanan OS yang dipanggil akan mengelola sumber daya dan berkomunikasi dengan hardware. Setelah didapatkan apa yang diperintahkan, OS kernel akan mengembalikan data dalam status sukses atau error. Nah, ada fungsi utamanya yaitu pertama proses manajemen, yang kedua memory manajemen, yang ketiga file system manajemen, yang keempat device manajemen, yang kelima IO manajemen, yang keenam system resource protection. Nah, kalau begitu dilanjut dengan baik, di sini ada kode assembly. Yang pertama itu ada bagian move R0 yang berisikan angka 1. Register ini digunakan bagi bilangan yang akan ditampilkan pada baris kedua. Move R1 ke 2 mana mengisi register 1 dan angka 2 sebagai penghitung jumlah perulangan adalah loop. Okay. Nah, itu menandai awal perulangan itu akan menampilkan angka out R0 bagian mengisi register 0 ke layar. Jadi kita ada menambah bilangan add R0 dan R0 besar 1. Nah, itu di sini iterasi pertama, lalu setelah itu ditambah R0. Lalu di situ ada mengurangi sub R1, R1. Teks 1. Mengurangi perhitungan perulangan sebanyak 1. Di situ ada percabangan CMP R1 S0, lalu BNI loop. Nah, instruksi CMP membandingkan R1 0 jika hasilnya tidak sama dengan BNI loop akan melompat kembali ke label loop sehingga program mengulangi lagi. Jika R1 sudah sama, maka program tidak mengulang dan akan halt. Nah, di sini yang mengakhiri program itu kode halt itu sendiri. Di sini kita akan coba running. Ini speednya 15. Nah, di sini ada memori yang menyimpan bagian dari registernya itu. Lalu di sini ada MBR dan ada MAR, ada incrementer di registernya. Ada control unit, lalu ada ALU, dan di sini ada output untuk menampilkan bilangannya. Oke, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.